karena kami tidak apa di situ kan babinya ada berkuku apa namanya itu, berkuku yang diharamkan, tapi yang lain kan tidak diharamkan gitu. Jadi kami bisa makan gitu. Baik bang, di kitab Anda Imamat 11 nomor 7 babi itu haram. Di Yesaya 66 nomor 17 yang makan babi dimusnahkan oleh Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, alasan apa kalian jadi makan babi? Padahal di kitab kalian sendiri menyatakan babi itu haram. Yang makan babi akan dimusnahkan Tuhan. Ayo. Bagaimana? Kan di kitab kalian Imamat 11 nomor 7 ya, dikatakan di situ babi itu haram ya. Oke? Poinnya dia haram untuk dimakan. Di Yesaya 66 nomor 17 yang makan babi akan dimusnahkan Tuhan. Sekarang alasan apa kalian makan babi? Mau menantang Tuhan atau mau menantang kitab kalian? Gini, yang kami makan dagingnya, babinya enggak? Ya iya memang. Yang diharamkan itu daging babi, Bang. Kami makan. Babi kami gak makan gitu. Masa babi nggak makan, daging babi Anda makan. Terus gimana cara dapat dagingnya? Saya mau tanya, kata Anda babi Anda nggak makan, cuma daging babi kalian makan. Sekarang saya mau tanya, gimana cara dapat dagingnya? Ayo. Kalau bukan dari babi, kan namanya aja daging babi toh. Muter-muter abang ini. Aduh. Sekarang kita ke topik ini nih. Tuhan bukan yang digantung ya. Iya, sekarang saya mau tanya satu hal bang. Masuk akalkah Tuhan itu kalah dengan ciptaannya? Coba. Baik. Kalau menurut sejarah kami, kenapa Tuhan itu digantung? Yaitu yang pertama, dia digantung, dia membebani seluruh persoalan-persoalan pada waktu itu, pada masa itu. Orang-orang membuat hal-hal yang kecil, orang-orang membuat hal-hal yang tidak senonoh. Dia yang menerima beban semua, dan dia digantung pada kayu salib. Waduh. Iya. Bentar bang. Tadi saya tampilkan satu ayat Bible Anda, Tuhan Anda digantung itu gara-gara dia terkutuk tuh. Masa ada Tuhan terkutuk bang? Bagaimana? Tadi saya tampilkan ayat Bible Anda kenapa dia digantung oleh ciptaannya karena dia terkutuk. Masa ada Tuhan yang terkutuk? Coba. Gimana tuh Tuhan terkutuk? Gini. Itu mungkin satu ayat yang mungkin diambil sedikit. Jadi mungkin coba baca seluruhnya dari bawah sampai akhir. Pasti ada nyambungnya itu. Iya bang, di situ Paulus mengatakan ya Kristus telah menebus dosa kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuh ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat selanjutnya, Yesus Kristus telah membuat ini. Malah dituduh Paulus dia memang terkutuk karena perbuatan Yesus sendiri yang terkutuk gitu. Apa ini Paulus ini? Malah melawan Yesus dia. Gitu bang. Coba Anda baca satu perikopnya. Bukan saya mengada-ada. Jadi kalau alasan lain apa? Menebus dosa. Bentar, kita bahas dulu. Adakah Tuhan yang terkutuk? Itu dulu. Masa bang? Kalau saya melihat Hindu nggak pernah mengatakan, umat Hindu mengatakan Sang Hyang Widi itu terkutuk. Nggak pernah gitu. Atau di kitab Yahudi bahwa Tuhan Yahudi Yod-Heh-Pape atau Hashem atau Adonai itu terkutuk. Nggak ada juga. Apalagi Islam. Nggak ada. Terus juga agama lain, Buddha nggak ada. Ya agnostik juga nggak ada. Hanya satu-satunya yang mengatakan Tuhannya terkutuk adalah Kristen gitu. Gini Pak. Sekarang pertanyaan saya tuh gini.
Pak, itu tadi kan Ustadz menjelaskan tentang Tuhan bukan yang digantung. Oh, Ya kan? Sekarang saya lagi nanya gini, Pak Ustadz kan Ustadz nih. Pertanyaan saya, apakah memang Muhammad itu pernah nikahin anak di bawah 6 umur? baik. 6 tahun? Jadi kita ini Bang ya pindah tema gitu ya ke Nabi Muhammad, oke? Berarti Oh, kita oke. tinggalkan dulu judulnya berarti gitu ya. Ya, oke, siap. Oke, Bang, Ya, ini saya terkait sedikit gambaran aja gitu. baik, terkait Nabi Muhammad menikahi seorang wanita umur 6 tahun, itu hanya ada satu hadis, satu jalur dan banyak kritiknya. Itu adalah hadis dari riwayat Bukhari. Ya, yang menyebutkan umur 6 tahun dikumpuli 9 tahun hanya satu hadis. Hadis-hadis yang lainnya tidak menyebutkan umur. Oke? Nah, hadis ini ada kritik dari ulama karena yang meriwayatkan hadis ini umurnya antara 75 sampai 80 tahun. Yang mana di umur segitu sudah tidak bisa dijamin ingatannya kuat. Oke? Oke. Artinya apa? Hadis yang Anda pakai ini memang sahih ya, lewat Bukhari, tetapi ada kritiknya. Nah, ada jalur lain tentang masalah ini. Jalur lainnya hadis riwayat At-Tabari atau At-Tabrani, lupa saya antara dua ya. Bahwa istri Nabi yang 6 tahun tadi ya, dia dengan kakaknya itu umurnya selisih 10 tahun. Kakaknya Asma, adiknya Aisyah. Yang dinikahi Nabi kami Aisyah. Nah, dua kakak beradik ini umurnya beda 10 tahun. Nah, lalu kita lihat sejarah Nabi kami. Nabi kami itu dia pindah kota dari Mekah ke Madinah. Pada saat Nabi kami pindah kota ke Madinah, ternyata kakaknya Aisyah itu, Asma tadi, umurnya 29 tahun. Waktu Nabi pindah. Berarti umur adiknya berapa? Kalau selisih 10 tahun. Berarti 19 istrinya tahun. banyak. Belum Bang, belum selesai jawaban saya. Oke, dengarkan dulu gitu. Karena Anda bertanya, saya harap dengarkan juga jawabannya gitu. Jadi Aisyah itu umurnya 19 tahun. Ini jalur hadis yang kedua, oke? Jalur hadis yang kedua. Lalu kuat yang mana antara 6 tahun dengan 19 tahun? Kita lihat aja perang Uhud. Dulu ada peperangan di sejarah Nabi kami namanya perang Uhud gitu. Perang Uhud itu boleh diikuti oleh orang yang berumur 15 tahun. Dan ternyata